Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan perencanaan, perancangan, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam menyusun atau merancang RPP itu harus didasarkan pada silabus. Dan tentunya kita juga harus berpedoman pada kalender pendidikan yang telah kita susun, sehingga kita bisa menentukan berkaitan dengan pembelajaran itu akan dilaksanakan dalam waktu berapa menit, bagaimana cara mengatur waktunya. Baik, untuk menyingkat waktu berkaitan dengan pembahasan RPP, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentunya berkaitan dengan sebenarnya apa yang kalian ketahui tentang hakikat RPP, prinsip-prinsip pengembangan RPP, komponen dan sistematika RPP, dan bagaimana langkah-langkah penyusunan RPP. Nah, dari keempat komponen ini nanti, keempat hal ini nanti yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang akan kita bahas pertama itu adalah berkaitan dengan hakikat RPP. Pengertian RPP sendiri, RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru, serta referensi lain yang mendukung. Jadi, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwasanya untuk menyusun RPP, kita harus melihat secara detail dari silabus. Dan tentunya kita juga harus melihat buku teks pelajaran, baik itu buku guru maupun buku siswa, serta buku referensi yang lain, karena tentunya komponen-komponen dalam RPP itu berkaitan dengan hal-hal tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, itu adalah berkaitan dengan sebenarnya komponen-komponen RPP. Ya. RPP itu sedikitnya mencakup, yang pertama adalah identitas sekolah atau madrasah, kelas, semester, tema, dan subtema. Ini jika teman-teman nanti membuat RPP-nya dalam bentuk untuk sekolah dasar, kemudian pembelajaran keberapa. Kemudian yang selanjutnya adalah alokasi waktu. Yang ketiga, KI atau kompetensi inti, KD kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Yang keempat itu berkaitan dengan materi pembelajaran, yang kelima kegiatan pembelajaran, yang keenam penilaian, dan yang ketujuh adalah media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Kemudian komponen selanjutnya gitu ya, berkaitan dengan komponen-komponen ini tadi, kita akan bahas ya secara lebih detail. Dalam alokasi waktu, bagaimana cara kita menentukan alokasi waktu dalam RPP? Tentunya sebagaimana yang saya paparkan di awal, dalam menentukan alokasi waktu itu adalah berdasarkan dari penghitungan jam efektif. Oke. Dan teman-teman sebelum menyusun RPP tentunya sudah memiliki pedoman program tahunan dan program semester. Sehingga untuk menyampaikan materi atau tema yang akan dibahas dalam pembelajaran itu nanti membutuhkan waktu berapa menit atau JPL, jam pelajaran, itu akan jelas dari awal. Sehingga contoh ya, untuk materi iman kepada Allah, nah itu membutuhkan waktu berapa JPL? 3 JPL. Nah, itu harus jelas dari awal. Kemudian dalam menentukan KI, KD, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan, ini harus saling keterkaitan. KI antara KI 1, 2, 3, 4, kemudian KD kompetensi dasar, bisa dilihat dari silabus, kemudian indikator pencapaian kompetensi. Kalau teman-teman perhatikan, yang ada dalam KI, itu ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4, itu masing-masing memiliki makna. Ya, masing-masing memiliki makna. KI 1 itu berkaitan dengan afektif, KI 2 afektif, KI 3 itu berkaitan dengan kognitif, dan KI 4 itu berkaitan dengan psikomotorik. Kemudian KD, kompetensi dasar, ada dua argumen. Yang pertama dalam kompetensi dasar, ya, yang perlu dimasukkan dalam kompetensi dasar itu cukup kognitif dan psikomotorik, atau dalam kode itu adalah KD 3 titik. 1 contohnya, 3.2,
dan 4.1, 4.2. Ya. Tapi ada juga yang memasukkan KD 1 dan KD 2. Seperti itu. Kemudian indikator ini adalah turunan dari kompetensi dasar. Dalam KD 3 titik itu ada berapa indikator yang harus tercapai. Nah, gitu ya. Begitu juga tujuan-tujuan itu adalah turunan dari indikator pencapaian kompetensi. Jadi kalau dalam RPP kita itu akan membahas berkaitan dengan iman kepada Allah, indikatornya ada 2, maka minimal tujuannya harus ada 2. Tidak mungkin tujuannya 1. Karena apa? Tujuan itu merupakan turunan dari indikator pencapaian kompetensi. Kemudian materi pembelajaran. Dalam format RPP kurikulum 2013 yang terbaru, materi itu dibuat singkat. Ya, beda halnya nanti ketika teman-teman berbicara modul ajar, ya, modul ajar dalam atau istilah RPP yang digunakan dalam kurikulum Merdeka itu adalah modul ajar. Kalau dalam modul ajar, materi itu disampaikan secara luas, gitu ya. Nah, beda kalau dengan RPP. Ya, kalau dalam format RPP terbaru ini materi disampaikan secara singkat. Materi apa yang ingin dibahas. Kemudian kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan inti, ya, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Ini adalah skema standar ya. Ada pendahuluan, kemudian di kegiatan pembelajaran itu nanti yang kedua ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Masing-masing ini harus ada kegiatannya yang harus disampaikan. Contoh dalam kegiatan pendahuluan itu harus ada persepsi, bagaimana membuka dan sebagainya. Dalam kegiatan inti, kalau kita menggunakan pendekatan scientific atau scientific approach, tentunya harus sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Kemudian dalam kegiatan penutup. Nah, komponen selanjutnya dalam RPP itu adalah penilaian. Nah, tentunya kalau kita merujuk pada yang atas tadi, penilaian itu harus mencakup empat komponen ya. Komponen pertama adalah penilaian afektif, kemudian afektif itu adalah penilaian berkaitan dengan KI 1, kemudian penilaian yang berkaitan dengan KI 2, kemudian penilaian yang berkaitan dengan KI 3, dan penilaian berkaitan dengan KI 4. Jadi afektifnya itu 2, kognitif dan psikomotorik, seperti itu. Kemudian media, alat, bahan, dan sumber belajar. Tentunya komponen antara 1 sampai 7 ini saling berkaitan. Ya, kita tidak bisa dalam menyusun RPP itu parsial. Contoh antara media dan alat nanti tidak nyambung dengan materi pembelajaran. Nah, itu tidak boleh. Jadi antara komponen yang pertama sampai yang ketujuh itu harus saling berkaitan. Nah, itulah RPP. Udah ya. Kemudian prinsip dalam menyusun RPP tentunya memuat kompetensi dasar sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, KI 1 itu berkaitan dengan sikap spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan atau kognitif, KI 4 itu berkaitan dengan psikomotorik atau keterampilan. Kemudian, dalam satu RPP dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan. Idealnya, gitu ya, idealnya untuk menyusun RPP itu harus disusun itu dalam atau diperuntukkan untuk 1 kegiatan, 1 kali pertemuan. Kemudian kita harus memperhatikan perbedaan individu siswa. Ini ya, dalam aspek psikologis kita harus bisa memperhatikan bagaimana kita memilih alat, bahan, strategi pembelajaran yang digunakan, media yang digunakan. Kita harus memperhatikan bagaimana perbedaan individu siswa. Dan yang tentunya dalam menyusun RPP itu harus berpusat pada siswa. Jadi kalimat per kalimat, khususnya nanti dalam kegiatan inti, itu harus jelas bahwasannya harus berpedoman pada student center learning. Pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Ya, siswa mampu. Nah, itu menunjukkan bahwasannya itu berpusat pada siswa. Bukan lagi guru melakukan guru memberikan pertanyaan kepada siswa, itu menunjukkan dalam analisis dokumen, itu berpusat pada guru. Tentunya harus kita balik. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya dalam dokumen RPP pun itu sudah berpusat pada siswa. Dan tentunya harus berbasis dengan konteks. Nah,
Lanjutan dari prinsip RPP yang selanjutnya itu adalah berorientasi kekinian, gitu ya. Mampu mengembangkan kemandirian belajar, harus ada feedback umpan balik dan tidak lanjut, ya. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan antar muatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, komponen itu dari KI1 sampai KI4 itu harus terkait, ya. Tidak boleh kita mengembangkan itu secara parsial. Dan tentunya harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk berkaitan dengan selanjutnya pembahasan sampai dengan contoh bagaimana menyusun RPP, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.